Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini saya mempunyai satu topik yang sangat menarik untuk dibahas, dan ini menjadi salah satu pertanyaan yang paling sering muncul beberapa waktu belakangan, baik ketika saya live maupun membuat video, yaitu adalah benar nggak sih bahwa di cycle ini kita tidak akan melihat altcoin season? Nah, itu yang bakalan kita address hari ini, kira-kira apakah benar, dan kalau misalnya tidak, apa indikasi yang menunjukkan bahwa altcoin season kemungkinan masih bisa datang untuk cycle kali ini. Jadi langsung aja kita mulai video hari ini. Nah teman-teman, kita mau awali dulu dari perbincangan soal performa altcoin dalam mungkin setengah tahun terakhir. Nah, bisa dikatakan bahwa hampir semua altcoin itu sepertinya kesulitan untuk mempertahankan momentum bullish. Nah, sesekali kita memang melihat altcoin itu ada beberapa yang start untuk mengalami rally, kadang-kadang ada yang sampai 100-200% dalam kurun waktu 1-2 minggu, tetapi biasanya lambat laun momentumnya kembali menghilang dan kita kembali melihat altcoin tersebut turun ke harga semula. Artinya turun ke harga yang sebelum dia mengalami kenaikan. Nah, tetapi teman-teman, kalau misalnya kita perhatikan secara data historis gitu ya, ada beberapa hal yang mungkin bisa membuka mata kita semua. Apakah benar bahwa altcoin season itu tidak akan terjadi di cycle ini? Nah, saya bakalan address hal ini dari yang pertama logika sederhana terlebih dahulu, teman-teman. Nah, kalau misalnya dikatakan bahwa kali ini tidak ada altcoin season, nah kita mau samakan perspektif dulu ya. Bahwa altcoin season yang dimaksud itu adalah ketika kita melihat sebagian besar altcoin, atau bisa dikatakan hampir semua altcoin itu cenderung mengalami kenaikan. Dan argumennya adalah untuk orang-orang yang mengatakan bahwa altcoin season kali ini tidak akan datang, itu adalah karena jumlah altcoin yang kita lihat sekarang itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada cycle-cycle sebelumnya. Saya setuju akan hal itu, teman-teman, bahwa jumlah altcoin yang kita lihat sekarang jauh lebih besar. Tetapi apakah itu berarti kita tidak akan melihat altcoin season? Nah, saya mungkin tidak terlalu setuju dengan argumen tersebut. Argumen bahwa altcoin season tidak akan datang. Kenapa? Karena ini menurut saya pribadi, logikanya teman-teman, hanya persoalan cuan. Gitu ya. Sekarang kita posisikan diri kita sebagai seorang whales. Katakanlah teman-teman mempunyai aset hingga 100 juta dolar gitu kan. Kemudian teman-teman masuk ke Bitcoin, misalnya di harga 30.000 atau 20.000 dolar. Dan ketika misalnya Bitcoin sudah sampai ke angka 90.000 atau katakanlah kalian sudah dapatkan gains 400-500%, artinya uang kalian sekarang menjadi berapa? 400-500 juta. Nah, mungkin pada saat itu kalian sudah akan start untuk mempertimbangkan yang namanya taking profit. Atau bahkan bisa aja kalian menjual sebagian besar dari Bitcoin yang kalian punya. Nah, sebagai seorang investor, teman-teman, kalian tidak akan mungkin betah terlalu lama menaruh uang 500 juta tersebut dalam bentuk fiat. Karena kalian tahu, ya kalau ditaruh dalam bentuk fiat, cepat atau lambat daya belinya bakal menurun, dimakan oleh inflasi. Maka yang biasanya dilakukan oleh investor adalah apa? Dia akan rotasi. Setelah sudah cuan di satu aset, akan dirotasikan ke tempat yang lain. Nah, opsinya apa untuk dia bisa melakukan rotasi dengan jumlah uang sebesar itu? Ya mungkin dia bisa masuk ke gold, oke? Atau dia bisa masuk ke pasar saham Amerika Serikat misalnya. Atau dia juga bisa masukkan ke altcoin. Itu sudah merupakan pilihan yang no-brainer, teman-teman, tiga-tiganya. Jadi, kalau misalnya saya menjadi seorang investor gitu ya, mempunyai dana yang cukup besar dan saya sudah cuan di Bitcoin, saya sih mungkin bakalan menaruh kembali ke dalam bentuk altcoin. Kalaupun tidak semuanya, teman-teman, katakanlah saya punya 500 juta dolar. Setidaknya mungkin akan ada 100 juta dolar yang saya kembalikan untuk masuk ke altcoin. Nah, dengan ada dana-dana besar seperti itu saja, harusnya sudah cukup untuk membuat sebagian altcoin mengalami kenaikan. Siapa yang sekarang tidak mau mendapatkan cuan tambahan, teman-teman?
Jadi itu adalah argumen saya yang pertama. Kenapa tetap masih akan ada altcoin season? Ya karena ini hanya persoalan cuan saja teman-teman. Dan kalau misalnya dikatakan altcoin season masih akan datang, tetapi mungkin akan sedikit berbeda dengan altcoin season sebelumnya. Dikarenakan mungkin jumlah altcoin sekarang itu jauh lebih banyak. Nah kalau misalnya itu yang disampaikan, saya setuju. Saya juga yakin bahwa tidak akan semua altcoin bisa performanya masif banget. Tapi saya rasa masih akan ada 60-70% dari total semua altcoin yang bakalan performanya baik kok. Jadi di sini tugas teman-teman adalah karena kita tahu jumlah altcoinnya sekarang sudah sangat banyak, adalah harus meneliti atau research lebih dalam ke project-project yang kalian mau investasikan supaya kalian memilih project yang berpotensi termasuk ke dalam 60-70% altcoin yang bakalan mengalami apresiasi yang signifikan. Nah itu argumen saya yang pertama, kenapa saya kurang setuju kalau dikatakan altcoin season tidak akan datang. Karena kan pada intinya teman-teman, altcoin season itu berarti sebagian besar altcoin secara beruntun itu terus mengalami apresiasi secara harga. Nah juga yang kedua teman-teman, sebenarnya kalau dikatakan altcoin season itu kenapa sampai sekarang juga belum datang, ya karena itu juga masih sesuai dengan jadwal yang ada ya. Kita masih mirip-mirip aja kok dengan yang kita lihat di cycle sebelumnya. Nah ini digambarkan dengan sangat baik oleh salah satu tweet di X ya, oleh OX Nobler. Dia mengatakan 2024 altcoin season bisa aja start dari bulan November. Datang dari mana asumsi tersebut? Datang dari data historis lagi-lagi. Jika diperhatikan teman-teman, biasanya altcoin season itu bakalan bertahan kurang lebih 337 hari. Nah ini datanya dari tahun 2017 hingga sekarang ya teman-teman, jadi sudah melalui 2 cycle. Jadi biasanya altcoin season akan bertahan 330-an hari. Oke, diikuti kita bakalan melihat kurang lebih 1065 hari atau hampir 3 tahun kita melihat altcoin itu struggling. Dan Bitcoin dominance itu terus mengalami kenaikan. Nah tapi teman-teman, setelah 1060-an hari biasanya kita kembali akan melihat altcoin season terjadi. Dan biasanya bakalan bertahan kurang lebih 330-an hari lagi. Nah guess what? Kali ini teman-teman kita juga telah melihat time frame-nya itu mirip. Kita juga telah menemukan bottom gitu ya. Kita melihat Bitcoin dominance itu terus rising up dan sudah bertahan kurang lebih 1000-an hari. Nah kalau memang kita akan tetap mengulangi apa yang terjadi di cycle sebelumnya, maka harusnya dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita bisa melihat Bitcoin dominance itu mengalami penurunan. Atau dengan kata lain, jika Bitcoin dominance mengalami penurunan, ya berarti altcoin performanya bakalan lebih baik daripada Bitcoin. Dan itu biasanya juga bisa bertahan kurang lebih 1 tahunan. So, untuk teman-teman yang sekarang masih hold altcoin, please jangan sampai kehilangan harapan gitu ya. Kalian bisa aja sudah berada di penghujung. Oke, altcoin season itu mungkin sudah sangat dekat. Tapi kalian terlihat mau berhenti di ujung jalan gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi ke kalian. Nah, ada satu hal juga teman-teman yang tentunya perlu kita pantau secara dekat. Kalau misalnya kita mau melihat altcoin itu performanya melebihi Bitcoin, Bitcoin dominance harus turun. Ya kan? Bitcoin dominance kalau misalnya mau turun, kita harus melihat altcoin yang market cap-nya besar, itu mengalami kenaikan. Karena porsinya lebih besar di altcoin yang market cap-nya besar. Kalau kita melihat altcoin yang market cap-nya 10 juta dolar, naik 1000% pun, itu tidak akan membuat dampak yang signifikan ke Bitcoin dominance karena porsinya kecil, teman-teman. Beda cerita kalau Ethereum yang mengalami kenaikan signifikan. Itu akan dengan otomatis membuat Bitcoin dominance mengalami penurunan. Nah, Ethereum sendiri, teman-teman, kalau kita perhatikan beberapa bulan terakhir, itu cenderung mengalami konsolidasi. Dan yang perlu kita lihat, supaya kita bisa melihat altcoin lain juga ikut berterbangan, adalah Ethereum yang berhasil untuk breakout di atas area 2800. Jika itu kita lihat teman-teman,
Maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, kita berarti berhasil reclaim lagi area yang merupakan major resistance di sini kemungkinan menjadi support. Yang kedua, kita juga telah berhasil untuk breakout dari potensial konsolidasi dari Ethereum di sini. Dan jika itu sampai terjadi, menurut saya target terdekat untuk kenaikan harga Ethereum ada di sekitaran 3.000 sampai 3.100. Itu kenaikannya roughly 10 sampai 15% dari harga sekarang. Dan kalau kita sampai mampu reclaim di atas area trendline yang ini, maka kita bisa melihat Ethereum untuk terus melanjutkan kenaikannya, setidaknya kembali ke area 3.600 atau bahkan 4.000 dolar. Dan itulah teman-teman yang kemungkinan akan men-trigger altcoin lainnya juga untuk ikutan merangkak naik ke atas. Dan kita bakalan melihat keputusan Ethereum dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, teman-teman. Karena kalau kita lihat, sekarang itu pergerakan Ethereum kan mengerucut ya. Kalau misalnya kita memang bertahan sampai ujung, maka saya rasa itu hanya akan bertahan kurang lebih ya, 25 sampai 30 hari lagi. Maksimum 1 bulan dari sekarang, kita bakalan melihat keputusan dari Ethereum. Nah, harapan kita adalah Ethereum breakout-nya ke arah atas ya. Karena kalau misalnya breakout-nya ke arah bawah, maka kita berpotensi untuk nge-hit lagi area lower trend line di sini. Yang bisa menjadi bottom dari koreksi di sini, dan kita akan start untuk membentuk rally ke atas. Jadi saya mempunyai keyakinan akan hal itu. Antara altcoin sekarang itu masih mempunyai satu wave ke bawah atau wave kapitulasi ke bawah sebelum pada akhirnya membentuk rally ke atas, atau rata-rata altcoin telah menemukan bottomnya dan sekarang sedang berada di fase reakumulasi dan bersiap untuk break dari fase reakumulasi tersebut menuju ke bull market yang baru. Dan so far teman-teman, kita melihat Ethereum beberapa hari terakhir performanya cenderung cukup positif. Jadi kita harapkan hal tersebut berlanjut dan kita bisa melihat breakout ini segera, mudah-mudahan. Jadi kalau sampai hal tersebut terjadi, kita juga bisa melihat dari segi time frame juga sebenarnya masih mirip-mirip aja dengan cycle sebelumnya, dan juga logika sederhananya teman-teman bahwa setiap orang pengennya ya ketika berinvestasi kan cuannya banyak teman-teman. Kalau misalnya sudah cuan di satu tempat dan masih ada peluang untuk cuan di tempat lain, ya pasti akan kembali diambil. Kalaupun mungkin yang dia masukkan ke tempat selanjutnya tidak sebesar yang utamanya, atau dalam konteks ini yang dimasukkan ke Bitcoin mungkin tidak sebesar yang dimasukkan ke altcoin, itu tetap aja akan membuat sebagian altcoin itu mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi kesimpulannya teman-teman, kalau bagi saya secara pribadi, kalimat yang lebih lengkap mungkin adalah altcoin season di cycle ini masih akan tetap terjadi, hanya saja mungkin bentuknya akan sedikit berbeda dengan altcoin season sebelumnya. Kalau yang kali ini kemungkinan hanya akan ada 60-70% dari total altcoin yang ada yang bakal mengalami apresiasi yang signifikan. Sisanya mungkin akan stuck atau bahkan ada yang hanya mengalami kenaikan yang cenderung tidak terlalu besar dan kemudian kembali stuck dalam sebuah range. Itulah yang terjadi ke XRP teman-teman. Ini contoh sederhananya saja ya, XRP. Kalau diperhatikan teman-teman, dari bull market sebelumnya pun, di tahun 2021, kita itu tidak berhasil untuk break ke all time high yang baru. Oke, all time high XRP itu di angka 3,5 dolar. Dan di cycle sebelumnya, kita hanya berhasil mengalami kenaikan dari yang kurang lebih ya 0,2 lah di sini ya, sampai ke sekitaran area hampir 2 dolar. Nah, ini juga sebenarnya udah 10x teman-teman. Oke, tapi memang XRP tidak berhasil untuk break out dari all time high sebelumnya. Ya sebenarnya bisa kita kategorikan ya performanya tidak sebaik altcoin lainnya. Karena banyak sekali altcoin lainnya yang berhasil untuk breakout ke all time high yang baru. Contohnya misalnya Ethereum. Nah, hal yang serupa juga akan kita lihat seperti ini teman-teman, tetapi mungkin ke lebih banyak altcoin. Yaitu adalah performanya oke, mungkin ada mengalami kenaikan 300-400%, tapi hanya akan stuck di sana. Dan tidak lagi mengalami kenaikan. Tapi mungkin ada 60-70% lainnya yang mengalami apresiasi yang signifikan. Nah, itu yang saya yakini, teman-teman. Tapi bagaimana menurut kalian? Silakan kalian kasih pendapat kalian tentang topik ini. Apakah menurut kalian memang
di cycle kali ini kita tidak akan lagi melihat altcoin season, ataukah kalian masih mempunyai keyakinan bahwa altcoin season hanya tinggal menunggu waktu? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video guys. Bye-bye.